debutants Indonesia. The first appearance of Indonesia in this competition Indonesia disebut terpilih sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kepercayaan ini tentu jadi bukti bahwa AFC melihat potensi besar di balik atmosfer sepak bola tanah air. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1-9 September 2025. Sebanyak 44 negara akan dibagi ke dalam 11 grup berisi masing-masing 4 kesebelasan. Dilansir dari unggahan akun Instagram @theasianfootball, mereka mengklaim AFC telah mengumumkan 11 negara tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Untuk kedua kalinya secara beruntun, Indonesia kembali dipercaya menjadi salah satu dari 11 tuan rumah babak kualifikasi. Sebelumnya, tanah air pernah berstatus tuan rumah pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ketika itu, Indonesia sukses menjadi juara grup dan melenggang ke putaran final. Bahkan, Garuda Muda melaju hingga semifinal dan nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tak salah jika Indonesia masuk ke dalam pilihan AFC untuk menjadi tuan rumah Piala Asia U23 2026. Sebab Indonesia termasuk salah satu negara penggila sepak bola di dunia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nielsen Sport, 77% penduduk Indonesia memiliki ketertarikan pada olahraga si kulit bulat. Terutama ketika menyaksikan timnas Indonesia berlaga. Hanya selisih sedikit dengan Nigeria yang 83% penduduk negaranya memiliki ketertarikan dengan sepak bola. Sayangnya, jumlah penduduk Indonesia yang tertarik dengan sepak bola tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi para warganya yang turun ke lapangan dan memainkan olahraga tersebut. Tercatat hanya 17% penduduk Indonesia yang aktif bermain sepak bola, setidaknya 1 pekan sekali. Kondisi itu menjadikan Indonesia ada pada urutan ke-22 dari 34 negara yang disurvei. Namun yang bikin menariknya lagi, timnas Indonesia U23 juga masuk ke dalam pot 1 saat drawing kualifikasi. Artinya peluang kita melaju makin terbuka lebar. Apalagi dengan keuntungan bermain di kandang sendiri. Garuda Muda mencatatkan sejarah baru dalam kiprahnya di kancah sepak bola Asia. Masuk ke pot 1, status yang menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di level U23 Asia. Kepastian ini diumumkan oleh akun Instagram @sealsigoals yang membagikan hasil pembagian 5 pot dari total 44 negara peserta. Indonesia tergabung di pot 1 bersama tim-tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, dan Uzbekistan. Menariknya, di antara negara-negara Asia Tenggara, hanya Indonesia dan Vietnam yang berada di pot teratas. Masuknya Indonesia ke pot 1 tak lepas dari keberhasilan menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Ini merupakan pencapaian historis sekaligus menjadi alasan kuat bagi Federasi Sepak Bola Asia untuk menempatkan Indonesia sebagai unggulan utama dalam babak kualifikasi edisi berikutnya. Selain itu, hal ini juga menguntungkan Indonesia karena dipastikan akan terhindar dari tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Irak, dan Uzbekistan dalam fase grup kualifikasi. Ini membuka peluang lebih besar bagi Garuda Muda untuk lolos ke putaran final yang akan digelar di Arab Saudi. Format kualifikasi akan membagi 44 tim ke dalam 11 grup. Hanya juara grup, 4 runner-up terbaik, dan Arab Saudi yang berhak melaju ke putaran final. Dari kawasan Asia Tenggara sendiri, pembagian pot menunjukkan didominasi oleh Indonesia dan Vietnam. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai tim ASEAN dengan peluang terbesar untuk kembali tampil di putaran final. Apalagi dengan performa konsisten dan pemain muda potensial yang kini menonjol di level Asia. Pelatih Gerald van der Berg kini memegang tanggung jawab besar untuk menjaga momentum emas ini. Dengan generasi emas yang mulai terbentuk, mulai dari Marcelino Ferdinand hingga Pratama Arhan dan Rafael Struijk, publik sepak bola tanah air berharap Indonesia bisa melangkah lebih jauh, bahkan mengejar gelar juara Asia.
Dengan begitu, tantangannya tidak kecil. Pelatih Gerald van der Berg kini dihadapkan pada ujian besar pertamanya bersama tim muda Garuda. Ia bahkan memanggil 10 pemain keturunan tambahan untuk memperkuat skuad demi meraih hasil terbaik. Lantas, siapa saja nama pemain yang dimaksud? Beberapa pemain yang berpotensi didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia adalah penjaga gawang Danny van de Hovell, Kane van Ovelen, Sepp van der Heyden, Mike Lyon yang bermain sebagai fullback kiri dan gelandang, lalu Jens Henselt, back dari Sunderland, Miliano Johannes, winger dari FC Utrecht, Delano van der Heyden, Ethan Koller, back dari Werder Bremen, Reno Muns, dan Mauro Zijlstra, penyerang dari FC Volendam. Jika nama-nama di atas seluruhnya bergabung plus dipadukan dengan materi pemain saat ini, skuad Garuda Muda tak hanya dijagokan lolos ke Piala Asia U23 2026, tapi juga berpeluang lolos ke fase akhir. Beban berat berada di pundak Gerald van der Berg. Selain diminta meloloskan timnas Indonesia U23 ke putaran final, pelatih asal Belanda itu dituntut mengantarkan skuad Garuda Muda melaju jauh di Piala Asia U23 2026. Sementara itu, dari negara tetangga, Vietnam justru membanggakan AFF dan menyindir jabatan Gerald van der Berg. Media olahraga terkemuka Vietnam, The Tao 247, secara sinis menyebut jabatan van der Berg bisa saja hanya bertahan seumur jagung jika gagal membawa Garuda Muda berjaya di Piala AFF U23 2025. Media tersebut menyoroti tekanan besar yang kini menghibit mantan legenda sepak bola Belanda itu, terutama karena Indonesia memasang target tinggi, juara di kandang sendiri. Tak hanya itu, menurutnya jalan menuju gelar tidak akan mudah. Van der Berg harus menaklukkan rival-rival tangguh. Salah satunya Vietnam, yang dinilai memiliki skuad solid dan pengalaman lebih dalam ajang ini. Lebih tajam lagi, The Tao 247 menyebutkan bahwa masa depan Van der Berg bersama timnas Indonesia U23 sangat bergantung pada hasil di Piala AFF U23 2025. Jika gagal memenuhi ekspektasi, posisinya sebagai pelatih kepala bisa langsung dievaluasi. Dari nyinyiran, media Vietnam tersebut seolah meragukan kemampuan Van der Berg untuk bertahan lama di kursi pelatih. Pernyataan media Vietnam yang menyebut jabatan Van der Berg bisa seumur jagung tersebut justru sebenarnya bisa menjadi pemantik semangat tersendiri bagi pelatih dan para pemain. Di bawah tekanan publik dan sorotan asing, justru ada peluang besar untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak sekedar menjadi tuan rumah, tapi juga kandidat kuat peraih gelar juara.